selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun Sobat Cendekia berada. Kembali lagi bersama aku Suci Widaswara di podcast Bincang Cendekia, tempatnya para cendekiawan berkarya. Seperti biasa, sebelum memulai podcast kali ini, Suci mau mengingatkan teman-teman untuk stay safe, stay healthy dimanapun teman-teman berada. Karena sebagaimana kita ketahui, pandemi belum berakhir. Oh ya Sobat Cendekia, Sobat pernah ngerasain jatuh cinta gak sih? Entah itu pada seseorang atau sesuatu. Nah, kali ini topiknya akan sangat menarik karena kita akan membahas tentang jatuh cinta. Jatuh cinta pada apa? Jatuh cinta pada organisasi. Nah, kali ini podcast Bincang Cendekia sudah kedatangan guest star yang sangat luar biasa dan ahli di bidangnya, yaitu Kak Ardianti, Direktur HRD dari Universitas Riau Cendekia. Kita sapa aja yuk langsung. Halo, assalamualaikum Kak Anti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Suci, Halo. Sobat Cendekia semuanya. Halo. Gimana kabarnya Kak Anti hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Kelihatan sih fresh banget dari wajahnya ya. Nah Kak Anti, kita kan hari ini mau ngomongin soal organisasi, lebih tepatnya jatuh cinta pada organisasi ya. Suci mau nanya dulu dong, kira-kira latar belakang atau pengalaman organisasi Kak Anti itu apa aja sih selama kuliah ini ya? Atau mungkin pas sekolah juga boleh? Oke, terima kasih ya Suci. Mungkin kalau waktu SMA itu karena kita nggak terlalu yang banyak banget organisasi, palingnya itu hanya OSIS. Cuma di sana tidak begitu mendalami karena mungkin itu tadi belum jatuh cinta. Belum jatuh cinta. Iya. Okay. Nah, tapi saat di kampus pada saat semester 3 itu memang awalnya paksaan sih untuk diajak ke Hima di bidang kaderisasi waktu itu, jadi anggotanya. Lanjut lagi pada semester 5, alhamdulillah lebih tinggi lagi nih, agak naik kelas lah ya. Itu di DPM FKIP. Nah, DPM FKIP itu sebagai anggota dewannya. Tapi sana itu sekitar 1 tahun ya berproses. Lanjut lagi baru ke UARSI. UARSI dulu itu sebelum jadi direktur HRD itu jadi kepala divisi pengkajian di Departemen Riset. Baru sekarang tahun ini di direktur HRD. Jadi direktur HRD. Iya. Tadi Kak Anti bilang awalnya dipaksa ya. Iya. Dipaksa akhirnya jatuh cinta. Yes, jatuh benar. cinta. Berarti Kak Anti udah pada level tertinggi dari berorganisasi ya. Udah bisa dibilang Kak Anti sudah sangat jatuh cinta dengan URC dan berorganisasi ini. Alhamdulillah bisa dikatakan seperti itu ya. Memang awalnya itu kita nggak akan bisa langsung jatuh cinta. Pasti kita ada juga paksaan. Walaupun itu mungkin dari orang ya. Cuman karena kita benar-benar ingin paling tidak begini, kita nggak mau dong diri kita ini jelek di mata orang. Yang paling tidak kita mungkin bisa bangun image itu dulu, tapi lama-lama itu akan ikhlas sih kita menjalankannya gitu. Lama jadi ikhlas. Ya. Luar biasa, poinnya adalah ikhlas. Oh iya, Kak Anti, Susi mau tanya, pasti di awal itu karena dipaksa kita juga berpikir kira-kira manfaat organisasinya apa sih sama aku gitu. Apalagi kalau maba mikirnya kan ke akademiknya. Mungkin kita awali dengan pertanyaan ini dulu Kak Anti. Kenapa sih kita harus berorganisasi? Oke, jadi mahasiswa itu pilihan ya. Jadi mahasiswa itu pilihan, dan apapun yang kita lakukan di organisasi ini pun juga pilihan. Kamu mau jadi mahasiswa yang punya kebermanfaatan bagi diri sendiri, atau mau jadi mahasiswa bagi kebermanfaatan juga bagi orang lain. Ya kan, kita ada 2 plan itu. Kamu bisa pilih yang mana gitu. Nah, kalau kamu nggak mau bermanfaat bagi orang lain, ya kamu silakan duduk rapi aja di kelas gitu. Karena pemimpin hari ini adalah organisator di masa yang lalu gitu. Bener, sangat luar biasa sekali. Pemimpin hari ini adalah organisator di masa lalunya. Selain itu Susi juga mau nanya dong, gimana cara menghadapi orang tua? Kitanya nih misalnya pengen banget gitu kan berorganisasi, tapi orang tua bilang gak usah lah organisasi, ngapain sih, capek aja gitu. Kira-kira gimana sih? Atau Kak Anti sendiri ada pengalaman dilarang sama orang tua nggak untuk ikut berorganisasi? Sebenarnya ini pertanyaan yang gimana ya? Ini pasti akan dijawab dengan pengalaman sendiri, karena jujur aja fase ini saya dapati ketika menjadi direktur HRD. Oh my god, oke. Jadi itu karena sudah semester akhir ya, semester akhir itu sangat dilema. Orang tua memang bukan melarang lagi, memang sudah mengatakan semester ini terakhir kamu ikut organisasi. Artinya saat jadi di DPM kemarin. Nah, akhirnya berbicara ke orang tua, saya ini mahasiswa, merasa bahagia loh jadi seorang organisator. Banyak keuntungan yang saya dapatkan. Saya sampaikan begitu kepada orang tua saya, yaitu ibu saya. Lalu saya sampaikan,
emang ibu nggak bangga ya punya anak yang bisa bermanfaat bagi orang lain? Masya Hanya Allah. kata-kata itu yang saya sampaikan, ibu saya hanya menjawab, ya bangga, ya silahkan katanya. Hanya itu yang saya sampaikan sampai saat ini, sehingga dia mempersilahkan saya untuk menjadi direktur HRD. Tapi setelah itu Kak Anti ada membuktikan sesuatu nggak sama orang tuanya? Entah itu tentang akademiknya yang lebih digenjot lagi atau gimana gitu, ada nggak Kak Anti? Lebih ke perilaku saya sih. Jadi ini loh imbasnya ketika saya menjadi seorang organisasi, mungkin kontrol emosi saya lebih stabil, atau mungkin bagaimana cara saya berperilaku ke adik saya, kakak saya. Ketika saya di URC ini mengayomi pengurus ya. Nah, tidak jauh gitu. Bagaimana tugas orang kakak untuk adik yang mengayomi juga. Jadi itu balance begitu. Jadi seimbang. Jadi rasanya ilmu yang saya dapatkan di URC bisa kok saya terapkan di rumah gitu. Wah, luar biasa banget ya. Memang gitu, orang tua pasti merestui kalau misalnya itu memang kelihatan positivity-nya dari kita kan. Kalau misalnya setelah berorganisasi memang kitanya jadi terlalu asik di organisasi gitu kan, tapi di rumah lupa, itu pasti bakal nggak diizinin lagi gitu. Ya pastinya dong. Gitu. Oke, tadi juga berkaitan dengan sikap ya. Kak Anti juga bilang sikap di rumah. Jadi biasanya di URC mengayomi, di rumah pun jadi keikut. Nah, gimana cara menanggapi ada sebagian orang yang berpikir bahwa aduh Kak, aku nih introvert, aku nih pemalu, aku kayaknya nggak cocok deh di organisasi gitu. Atau Kak, kayaknya aku bakal susah deh untuk memanage waktu kalau misalnya aku ikut organisasi. Itu menurut Kak Anti kira-kira gimana sih Kak? Oke, masalah kita kenapa sih kita itu harus introvert ya untuk masuk ke organisasi. Katakanlah kemarin banyak banget nih dengar-dengar bahwasanya mahasiswa UNRI itu agak pesimis masuk URC gitu. Padahal kita tuh nggak ada loh syarat minimal IPK-nya 3,9, 3,5, nggak ada. Intinya apa? Kamu itu mahasiswa, sudah cukup kriteria angkatannya. Kamu tuh mau mengabdi untuk orang banyak, ya sudah kamu diterima. Nggak ada saingan kamu di organisasi, nggak ada saingan kamu ya cara berpikir kamu sendiri gitu. Kalau misalnya ada pikiran-pikiran, aduh Kak, aku nih pemalu banget Kak, susah nih nanti kalau misalnya untuk bersosialisasi sama orang, kayaknya aku bakal susah deh berorganisasi. Itu kira-kira gimana sih Kak? Untuk orang yang malu ya, pertanyaannya sama orang mantan pemalu juga. Oh iya, Kak Anti seorang pemalu dulu ya? Dulu mah malu banget. Jadi dulu ya kalau boleh cerita, pada saat menjadi anggota riset itu semester 3 itu nggak mau ke sekre URC kalau nggak sama seorang teman. Jadi juga ada teman prodi yang masuk URC itu nggak mau datang gitu. Cuman pikir-pikir kalau begini terus aku mau jadi apa? Aku nggak akan bergerak dong. Akhirnya itu mencoba untuk memendam rasa malu. Banyak-banyak chat sih sama kakak-kakak yang kayak dia punya jabatan di URC. Katakanlah mungkin waktu itu sering terhubungi sama direktur HRD-nya waktu itu. Kadang juga terhubung sama sesama pengurus juga, itu sering-sering chat. Dia nanti ketika saat di URC kita tuh udah kayak ada teman gitu, ada pegangan lah istilahnya seperti itu. Jadi intinya kita harus melawan rasa malu itu ya, jangan dengan dipikirkan aja, kamu gerak juga dong, datangi, jangan mau didatangi juga gitu. Iya betul-betul ya. Emang cara mengatasi rasa malu adalah dengan cara melawannya ya Kak ya? Benar. Oke, selanjutnya nih Kak, itu kan tadi tentang introvert, tentang pemalu. Tadi juga kayak bisa bilang kayak pesimis ya, dikiranya kalau misalnya masuk organisasi itu harus berprestasi, padahal enggak juga. Enggak gitu juga kan. dong. Nah, sekarang pertanyaannya, sering banget Suci dapati orang-orang itu nggak mau berorganisasi karena merasa Kak, kayaknya aku nanti nggak bakalan bisa di manajemen waktu. Itu kira-kira gimana sih Kak Anti? Soal manajemen waktu ya, gini deh, kita sehari di dunia ini setiap manusia itu sama-sama dapat jatah 24 jam. Masa sih nggak bisa ya 2 jam dibagi untuk organisasi, 2 jam dibagi untuk akademis, mungkin ngajain PR ya, atau nggak bisa juga ya dalam sehari kita bagi waktu. Kita bisa loh dalam seminggu ini 3 hari adalah untuk organisasi, 3 hari untuk ngerjain tugas kuliah, sehari untuk diri sendiri, karena bagaimanapun diri ini juga butuh bahagia. Betul. Betul banget ya. Berarti sebenarnya kalau bisa dibilang ketakutan untuk tidak bisa manajemen waktu itu adalah overthinking dari diri sendiri Iya gitu ya? benar. Cara pikir kita sih, kan kita akan bisa melakukan apa yang kita pikir bisa. Kalau kamu pikir nggak bisa nih aku manajemen waktu, ya nggak bisa dong. Diri sendiri aja nggak yakin gitu. Kita bisa manajemen waktu. Aku yakin kita semua ini punya cara sendiri ya untuk manajemen waktu. Jadi nggak bisa disampaikan mungkin dari saya sendiri cara manajemen waktu yang seperti apa. Pasti kalian punya cara unik, cara tersendiri untuk manajemen waktu yang lebih ya bisa kalian kerjakan gitu. Oke.
ngomongin tentang cara manajemen waktu tadi. Kalau dari Kak Anti sendiri, cara Kak Anti untuk memanajemen waktu antara organisasi sekarang di ORC dan juga akademi Kak Anti masih sekarang lagi ngerjain tugas akhir kan ya? Iya. Nah, itu kira-kira gimana sih kalau dari Kakak? Oke, organisasi itu nggak ada waktunya ya. Apalagi tugasnya sebagai direktur HRD. Bisa aja jam 12 malam orang mau curhat. Oh, ya kan? iya. Iya kan, bisa aja pagi-pagi orang udah nanya Kak ini udah bagaimana. Intinya kalau dari saya sendiri itu biasanya beriringan. Jadi nggak termasuk orang yang bisa membagikan waktu dua sisi ya. Jadi artinya digabungin aja gitu. Namun alhamdulillah sampai saat ini berjalan kok keduanya gitu. Intinya kita juga harus optimis. Kita yakin kita bisa mengerjakannya gitu. Oke, luar biasa. Optimis kita bisa mengerjakannya. Iya. Oke. Selanjutnya Kak Anti, tadi Kak Anti bilang kadang jam 12 malam juga di chat orang atau mungkin di telepon orang ada yang pengen curhat, karena kita nggak tahu ya orang ada masalahnya atau perasaan itu muncul kapan gitu kan. Nah, oke Kak Anti, selanjutnya pertanyaannya balik ke tema kita yaitu jatuh cinta pada organisasi. Dari Kak Anti sendiri yang bisa dibilang sudah masuk ke tahap atau level jatuh cinta, gimana sih cara biar kita tuh bisa jatuh cinta sama organisasi? Karena kalau bisa dilihat dari luar aja gitu kan, kayak aduh capek banget nih, proker mulu gitu, hari ini proker, minggu depan proker lagi gitu. Nah, biar kita tetap jatuh cinta sama organisasi itu gimana sih Kak Anti? Oke, kita itu kayak jatuh cinta sama orang ya. Kita nggak bisa dong jatuh cinta sama orang kalau kita nggak ada minat ke dianya gitu. Pertama kita harus minat dulu, minatnya ini gimana gitu. Kita pahami dulu sih apa yang dilakukan orang di organisasi gitu, apa sih yang dikerjain orang gitu. Nah, kita tuh melihat di sana itu. Terus juga sembari kita ini mantau apa yang mereka lakukan gitu, kita itu lambat laun akan terikuti. Katakanlah kita berteman sama orang yang suka makan buah apel, lambat laun kita juga suka makan buah apel dong gitu. Terus yang kedua adalah kita itu cari dong teman yang nyambung sama kita, yang bisa kita ajak diskusi barangkali. Jadi ketika kita nanti ada agenda nih di organisasinya, kita tuh udah ada punya teman yang seperti yang dikatakan tadi, kita udah ada pegangan nih, kita tuh nggak akan malu lagi karena kita udah ada teman dekat sebenarnya di organisasinya. Terus yang ketiga, ini nih yang sering terjadi ya di setiap organisasi, suka manja dalam organisasi. Manja gimana tuh Kak? Kenapa ya bilang manja? Itu sukanya diajak, sukanya dirangkul. Ya ibaratnya nggak mau jemput bola, ya kan? Nggak mau jemput bola. Nggak suka masuk ini, kakaknya nggak ada yang ngerangkul, nggak ada kerjaan dikasih. Pernah nggak sih kita tuh berpikir harusnya itu kita yang jemput bola? Karena gini, organisasi itu nggak butuh kita yang butuh organisasi. Organisasi ini banyak peminatnya loh. Sekali oprek berapa coba? BEM aja berapa tuh yang nggak dilolosin gitu? Ratusan sih. Iya. Jadi yang butuh organisasi itu kita. Jadi kenapa kita pula yang mau digini-gini kan? Artinya apa? Kita yang harus jemput bola duluan begitu. Oke, yang terakhir itu adalah usahain banget kalau ada kegiatan meet up ataupun ngumpul-ngumpul nih, itu kita join lah gitu, jangan say no terus gitu. Karena apa? Keseringan nih kalau kita jumpa sama orang, itu akan timbul rasa nyaman. Kalau udah ada rasa nyaman, kita ada rasa memiliki dong, iya kan? Kalau udah ada rasa memiliki, tahu dong apa? Rasa jatuh cinta dong pastinya gitu. Jadi kita tuh boleh banget loh ngusahain waktu seminggu itu sekitar 2 jam atau 3 jam deh gitu, kumpul sama salah satu pengurus yang ada di organisasi gitu, ataupun hanya rapat, usahain banget untuk ngumpul, karena itu sih kekuatan kita untuk jatuh cinta sama organisasi itu keseringan jumpa. Iya benar-benar. Dan kalau misalnya udah terjalin rasa itu, mau secapek apapun proker itu kan, pasti tetap kalau bisa dijalanin bersama-sama sama keluarga di organisasi itu pasti enjoy aja kan? Iya pastinya. Karena gimana ya, kayak kita sama keluarga, ya kan? Karena kita ada rasa sayang ya sama keluarga. Itu kalau jauh aja kepikiran nggak sih? Pastinya kita kepikiran kan. Orang tua kita aja mungkin pergi liburan kita nggak ikut, itu udah kepikiran banget. Sama aja dengan organisasi gitu. Kalau kita udah jatuh cinta nih gitu kan, sehari nggak kesekre aja, itu udah gimana ya rasanya gitu. Itu kayak ada yang kurang gitu. Ada yang kurang gitu, kayak sayur tanpa garam. Iya, luar biasa. Kayak aku tanpa kamu. Iya. Oke, luar biasa. Jadi emang itu ya Kak ya, kayaknya semua itu bermula dari rasa malu itu tadi Kak, yang Cici tanyakan di awal. Malu untuk kesekre, malu untuk ngedeketin orang mungkin karena takut dikacangin gitu. Dulu Kak Anti malu-malu kayak gitu juga gak sih Kak?
Iya dong, jadi kayak nanti kalau aku nanya nih, jangan kan ngobrol ya, nanya di grup nih, padahal penting ngobrolnya kan. Itu kayak malu banget, nanti nggak ada yang ngejawab gimana, ibaratnya jatuh di mental gue. Dikecangin nanti. Iya gitu. Atau mungkin jangankan di grup ya, personal aja, nanti dikira takut so akrab gitu. Sebenarnya coba dari tadi kita hanya berpikir apa yang ada di otak kita, padahal orang belum tentu loh kayak gitu gitu. Rasanya setiap organisasi itu humanis lah gitu. Kitanya aja yang pesimis gitu. Nggak sejutek itu lah ya. Iya mana mungkin gitu. Luar biasa sih. Jadi buat teman-teman sobat cendekia yang saat ini sudah masuk berorganisasi, kemudian merasa malu untuk sekre, merasa malu untuk ngechat orang, atau merasa malu untuk bahkan ngirim stiker doang di grup gitu. Silahkan mulai dari sekarang coba lawan rasa malu dan rasa takut itu, ya gak ya? Bener banget. Oke, pantesan grup Pelita Cendekia rame terus ya, karena orang-orangnya tadi seperti yang Kak bilang humanis. Oke, rame-rame lancar lah. Rame-rame heboh-heboh Iya, terus gitu. gitu. Oke, selanjutnya Kak Anti, setelah kita berbicara panjang lebar soal organisasi dan tadi gimana cara menghadapi stereotip di awal tadi, Suci mau nanya lagi, sebenarnya apa aja sih manfaat-manfaat kita berorganisasi? Oke, kalau untuk manfaat ya, dari segi manfaat ketika kita mengikuti organisasi, pertama bagi diri saya sendiri adalah belajar memimpin, ya kan. Terlepas dari filosofisnya, nih seorang mahasiswa ini tentu sangat istimewa ya. Kita jangan mau dong hanya jadi aktivis luar kampus aja, tapi kita juga harus aktivis dalam kampus, artinya seimbang. Karena apa? Dunia pasca kampus itu kita harus ingat, ya dunia pasca kampus itu seperti berenang di lautan. Berenang di lautan. Nah, cuman kita akan mengalami risiko yang besar kalau dulunya kita nggak pernah belajar renang di kolam renang. Ya, karena kolam renang itu suhunya terukur, kedalamannya juga terukur, suhunya juga terukur gitu. Nah, ilmu-ilmu yang udah kita dapatkan di kolam renang akan mudah kita dapatkan ketika kita di lautan lepas. Ya kan, ibarat kita yang berenang tadi, begitupun juga di saat kita di kampus, jika kita isi dengan ya katakanlah di organisasi, kita belajar kepemimpinan, belajar analytical thinking, kita juga belajar bagaimana komunikasi yang baik gitu. Nah, itu kan dibutuhkan untuk dunia kerja nantinya, sehingga kita nggak mengalami yang namanya culture shock lagi dan lain sebagainya, karena kita udah pernah ya geladi lah ibaratnya waktu kampus ya itu. Tapi walaupun begitu ya kan, bukan berarti akademis itu kita sampingkan. Tidak, akademis itu penting ya. Cuman kita perlu ingat, IPK yang tinggi itu hanya menghantarkan kita pada tahap wawancara saja, tidak menghantarkan kita pada masa depan ya. Tapi pengalaman organisasi itu sudah jelas akan menghantarkan kita ke masa depan yang baik gitu. Nah, jangan sampai kita habis dari kampus ini hanya membawa selembar kertas ya yang bertuliskan transkrip nilai, yang bertuliskan ijazah ya. Jangan lupa dong isi gitu pikiran kita dengan pengalaman-pengalaman kita dalam berorganisasi. Terus yang kedua adalah organisasi ini ladang pahala ya, ladang pahala banget ya bagi. Tapi syaratnya kenapa bisa dikatakan ladang pahala adalah kalau kamu ikhlas, ya kan? Ikhlas dan benar-benar berguna di sini. Iya ya? benar gitu, nggak akan ada dong pahalanya kalau kamu nggak ikhlas gitu. Nah karena seperti halnya ladang, kamu situ bisa tanam tomat, cabe. Nanti di akhir kamu bisa petik itu sesuka kamu loh gitu. Sama halnya dengan organisasi gitu. Kamu tunjukkan perilaku kamu dengan aktif ya, kamu sirami dengan kontribusi, kamu melakukan hal yang baik lainnya, nggak hadir dalam setiap agenda gitu. Itu nanti akan dimudahkan loh urusan kamu. Karena yakin dan percayalah, ketika kita memudahkan urusan orang, urusan kita juga akan dimudahkan. Cuma lagi-lagi bukan berarti organisasinya yang memudahkan urusan kita, dan juga bukan berarti urusan kitanya ini yang dimudahkan, bisa jadi urusan orang yang kita sayang itu yang dimudahkan gitu. Nah kita harus ingat itu. Terus manfaat kita dalam berorganisasi ini adalah bekal kita di masa depan ya, bekal kita di masa depan, karena banyak hal yang kita pelajari di sini, mulai dari tanggung jawab, kontrol emosi, komunikasi, dan juga toleransi bahkan. Tapi kalau bagi diri saya sendiri, yang paling saya rasakan manfaatnya dari beberapa yang saya sampaikan adalah kontrol emosi sih gitu. Bayangin gitu, kita dalam organisasi ini tuh banyak banget watak orang yang kita temui gitu. Ada yang orang yang mudah ngambekan, ada orang yang keras kepala, ada orangnya yang nggak mau
dengerin kata orang gitu. Di situ kita tuh harus kayak, ya katakanlah kita nih lewat chat ya, nerima chat yang dari dia itu yang katakanlah yang kurang enak, itu muka kita bisa dibayangin udah kesel banget, tapi apa pas jumpa muka kita biasa aja. Itu kontrol emosi yang baik teman-teman gitu. Dan apalagi juga belajar komunikasi sih yang paling saya rasakan. Komunikasi di sini bukan berarti kita kayak seorang speaker yang ngomongnya lancar, bukan. Komunikasi di sini adalah bagaimana kita berbicara dengan orang itu nyaman berbicara ke kita, bagaimana orang tuh mau lagi ngomong ke kita, bukan hanya ya formalitas saja gitu. Bikin orang itu jatuh cinta untuk ngomong ke kita. Ini sih komunikasi dalam organisasi yang benar-benar saya resapi gitu. Oke, luar biasa sekali penjelasan tentang manfaat organisasi dari Kak Anti tadi. Kira-kira tadi ada 3 ya Kak Anti ya? Yang pertama itu tentang analogi bahwa kehidupan kampus dan pasca kampus itu ibarat kita latihan renang di kolam renang dan berenang di lautan gitu. Akan sangat beresiko sekali kalau misalnya kita nggak latihan dulu di kolam renang tapi langsung terjun ke lautan. Selanjutnya Suci mau nanya nih Kak Anti, kira-kira Kak Anti pernah merasakannya langsung nggak di kehidupan nyata, misal pas PLP atau pas KKN, tentang manfaat dari organisasi yang sudah Kak Anti sebutkan sebelumnya? Banyak banget dong manfaatnya gitu. Apalagi yang tadi yang saya bilang ya, masalah kontrol emosi. Apalagi saat PLP kita jumpa dengan siswa-siswa yang umurnya jauh di bawah kita gitu. Itu perlu banget gitu kontrol emosi yang tepat. Komunikasi juga. Dalam organisasi kita saat rapat, kita seorang pemimpin pasti ditunjuk untuk selalu berbicara, memimpin jalannya rapat. Itu kita gunakan dong saat kita mengajar di ruangan kelas gitu. Dan manfaat ini juga terasa saat melakukan KKN gitu. KKN itu kita ditunjuk untuk berani nih ke depan gitu, ngambil keputusan gitu. Lagi-lagi apalagi di HRD nih tempatnya sering ngambil keputusan gitu. Jadi saat terjun ke masyarakat gitu, banyak melakukan program kerja yang kita juga harus komunikasi ke pihak desanya, itu kayak terasa lancar aja gitu. Ilmu yang didapatkan di organisasi itu memang bisa diserapkan di sana gitu. Jadi rasanya ya mudah-mudah aja. Jadi udah terasa nih kemudahannya nih gitu ketika memudahkan urusan orang gitu. Iya, betul, luar biasa sekali. Yang pertama tadi komunikasi dan pengalaman itu ternyata memang sangat berguna ya di kehidupan nyata. Itu baru KKN ya Kak? Iya. Belum lagi kalau misalnya kita kerja gitu kan? Iya benar banget. Kalau misalnya kerja berarti akan sangat berguna sekali, karena kadang saat bekerja pun justru ada pengalaman organisasi juga kan Kak? Beberapa pekerjaan. Benar-benar kita tuh jangan memikirkan Indonesia yang sekarang. Kita harus mikirkan Indonesia 20 tahun yang akan datang. Jika saat ini orang nggak bertanya lagi, kamu tamat kuliah berapa tahun sih? Kamu IP-nya berapa sih? Nggak ditanyain itu gitu. Yang akan ditanyain apa? Berapa banyak organisasi yang sudah kamu ikuti? Apa saja sih ilmu yang telah kamu dapatkan di organisasi? Itu yang ditanyakan. Dan kita harus mempersiapkan itu untuk diri kita 20 tahun yang akan datang. Kalau kamu ingin menjadi orang-orang yang berguna gitu. Oke, luar biasa sekali. Dan dari yang beberapa yang Kak Arti sebutkan sebelumnya, saya juga ingat bahwasanya tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula, ya kan Kak Arti ya? Iya. Dan satu lagi nih, karena kita dari tadi ngomongin kebermanfaatan, ingat lagi, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Oke, kalau boleh tahu apa sih moto hidup Kak Anti kira-kira? Ingin dipimpin dan mau memimpin. Iya, luar biasa. Kita kadang keseringan itu ya, keseringan belajar untuk jadi pemimpin atau selalu ada pelatihan leadership. Ya. Tapi nggak ada ya pelatihan buat jadi orang biar mau dipimpin. Yes, bener banget. Sebenarnya itu penting loh gitu. Soalnya saat menjadi direktur HRD ini kayaknya banyak banget nih wadah untuk kita belajar soal leadership. Bahkan itu menjadi pelatihan dasar setiap organisasi, dari lini terkecil hima sampai ke tingkat universitas. Cuma nggak ada tuh cara berlaku sebagai seorang anggota yang baik itu bagaimana. Karena saat ini kita ini defisit ya perilaku seorang pemimpin. Kadang kita tuh suka demo sama pemimpin sendiri. Kenapa sih ketua aku nih kok kayak gini, nggak mau menghubungi aku? Atau kenapa sih kalau dia sih presiden nggak mau kayak gini, kayak gitu? Coba nggak kita tuh berpikir sekali gitu, apa sih yang telah kamu lakukan untuk dilasi? Bagaimana sih perilaku kamu ke pemimpin kamu? Apakah kamu sudah menghargai? Katakanlah saat rapat, bagaimana duduk kamu aja deh, lagi ngomong sama pemimpin. Mungkin boleh cek nih organisasi yang ada di kampus Undri ini, bagaimana sih tata keramanya saat berbicara dengan pemimpinnya. Itu bisa kita survei kali ya, mungkin hanya 0, yang sopan gitu. Apalagi seumuran ya, kalau Yes, seumuran. benar banget. Ya itulah kita memang
deficit editor ya. Iya, mungkin kedepannya bisa diagendakan lah ya Kak ya. Iya, Bukan benar. cuma pelatihan leadership, tapi juga gimana kita agar jadi orang yang beretika lah. Kalau Iya. misalnya pelatihan jadi anggota nggak mungkin kan? Iya benar-benar. Mungkin tentang etika sih, lebih ke situ. Iya, benar. Oke nih Kak Anti, nggak kerasa banget nih udah hampir beberapa menit kita bicara sama Kak Anti soal organisasi. Di terakhir nih Kak Anti, ada nggak ajakan-ajakan dari Kak Anti untuk Sobat Cendekia dimanapun berada agar mau berorganisasi? Silakan Kak Anti. Oke, untuk seluruh mahasiswa Universitas Riau dari angkatan 2018, 2019, 2020, apabila nantinya URC mengadakan open recruitment, silahkan ikuti. Di sini kita akan berproses bareng. Di sini kamu akan dapat soft skill secara gratis gitu. Bagaimana kamu belajar manajemen waktu, toleransi, tanggung jawab, dan juga disiplin tentunya. Nah, untuk itu mari semuanya kita memberikan kebermanfaatan bagi diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Karena nggak ada yang lebih baik dilakukan oleh pemuda hari ini selain memberikan kebermanfaatan bagi sekitarnya. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Anti. Sangat luar biasa bincang-bincang cendekia kita pada hari ini. Kalau dari sisi pribadi sangat banyak bermanfaatan. Semoga Sobat Cendekia pun bisa mengambil kebermanfaatan itu. Amin. Oke, baik Sobat Cendekiawan dimanapun Anda berada, kita sudah berada di sesi akhir dari podcast ini. Seperti yang dibilang Kak Anti yang sangat luar biasa sekali apa yang beliau katakan. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain dan tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan. Nah, kalau sobat-sobat rasa podcast pada kali ini sangat bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan pastikan teman-teman untuk men-share ke teman-teman yang lain agar podcast ini banyak yang mendengarkan dan kebermanfaatannya semakin luas. Oh ya Kak Anti, podcast Bincang Cendekia ini punya jargonnya loh. Kak Anti udah tahu? Atau mau Suci kasih tahu? Nggak tahu sih ya betul. Jadi ketika Suci bilang Bincang Cendekia, jawabannya tempatnya para cendekiawan berkarya. Semoga bisa. Mau praktek dulu? Bisa Cendekia? Boleh lah ya. Oke, jadi ini buat penutup ya. Podcast Bincang Cendekia, tempatnya para cendekiawan berkarya. Oke, aku Suci Widasuara, host Bincang Cendekia pada sore hari ini. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.